Artinya tidak ikut menjadi anggota tubuh. Artinya tidak dibangun jadi tubuh. Kalau tidak dibangun jadi tubuh, bukan saya yang bilang, tapi firman yang katakan itu adalah hantu. Saya baru mengerti prinsip Alkitab kebenaran ini. Itu sebabnya harga mati buat saya membangun tubuh Kristus. Darah saya ini sudah darah. Andai kata ini istilah ya. Andai kata ditusuk, dinitep, mengalir, langsung darah itu akan mengukir satu tulisan: pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Ya, rambut saya semua sudah membangun tubuh. Dan ini bukan maunya saya, tapi memang ini adalah panggilan. Kami ini Apostolic Church, taruh ya, gereja apostolik, gereja rasuli, saudara. Pernah ketua sinode dari Australia datang, saudara. Saya belum pernah kenal dia juga belum pernah kenal saya. Dan dia datang ke Indonesia untuk yang pertama kali. Tiba-tiba dia lihat saya, dia bilang, "Come here." Saya datang bersama istri. Dia punya karunia Nabi. Tiba-tiba dia bernubuat. Dia bilang, "Aku melihat kamu memikul tabung, menyeberangkan ratusan ribu orang sampai ke tanah perjanjian. Bicara memikul tabung, membangun tubuh Kristus." Haleluya. Haleluya. Itu memang panjang pelajarannya, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya mengerti apa yang dia katakan, tapi saya percaya dia nggak mengerti apa yang dia katakan. Karena saya tahu, saudaraku, sampai di mana batas tingkat kebenaran yang disampaikan di organisasi kami di seluruh dunia. Karena saya adalah anggota di dalamnya. Dia nggak ngerti apa yang disampaikan, mungkin hanya ngertinya hanya luarnya saja. Dan waktu saya dengar itu, saya menangis terisak-isak. Saya pikir ini adalah panggilan. Sejak itu di hati saya berkobar membangun tubuh. Saya menggembalakan 3 gereja di Porsea basicnya, dan ini Tuhan arahkan sampai ke Siborong-Borong. Karena dari Siborong-Borong selama kurang lebih 5 tahun ada 2 mobil jemaat setia terus datang beribadah. Dan akhirnya dengan cara Tuhan, gereja terbuka di sana tanpa intervensi dari saya. Jadi murni pekerjaan Tuhan, gak ada kurencanakan, dan paling anti saya buka cabang. Tapi Tuhan sendiri yang mengerjakan, saudara. Dan gak ada intervensiku. Jadi saya hanya tinggal nempatin. Yang paling lucu, jemaat GKPI yang kasih uang. Dan saya tidak pernah bilang ke dia bilang gini, "Pak Pendeta, kalau abang mau buka gereja di Siborong-Borong, dikasihnya saya uang 5 juta untuk kontrak gereja." Jemaat GKPI. Saya pikir ini sudah pekerjaan Tuhan, bukan manusia lagi. Dan akhirnya kami kontrak organisasi sampai sekarang, saudara. Lalu akhirnya Tuhan bawa lagi sampai ke Baligi. Jadi 3 jemaat saya gembalakan, saudaraku. Jadi 3 kali khotbah saya tiap minggu. Pagi di Porsea, siang di Baligi. Jadi 3 kali khotbah dari terbit matahari sampai pada masuknya kerja buat Tuhan seluruh manusia. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua jemaat akhirnya saya lihat bergerak semua dalam pembangunan tubuh Kristus. Karena kalau nggak dibangun jadi tubuh, ternyata menyeramkan, mengerikan, ujungnya jadi hantu. Lihat saya, ini penting. Saya mau sampaikan pesan ini. Kita semua tahu Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Pada hari-hari terakhir, kita baca dulu sebentar. Matius pasal 21, pasal 7 ayat 21 sampai 23. Main cepat mas tak. Haleluya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," terus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, terus melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," terus bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Biasa, saudara. Saya pikir ini pendeta ini bukan pendeta biasa. Ini pasti pendeta internasional. Mengadakan banyak mujizat, bernubuat, dan mengusir setan. Ini karunia pelepasan luar biasa, saudaraku. Haleluya.
Ayat 23 ini yang menyedihkan saudara. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, iya, terus aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Terus Enyahlah daripadaku. enyahlah daripadaku. Terus Kamu sekalian pembuat kejahatan. kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang ada banyak hamba Tuhan, gereja-gereja bersaksi tentang kemenangan dalam pelayanan, tentang banyaknya jemaat yang dimenangkan, dan dengan dahsyatnya mujizat-mujizat yang terjadi. Amin. Kita bersyukur untuk itu. Tapi saudara, sangat menyedihkan kalau sampai akhirnya nanti Tuhan katakan, aku tidak mengenal. Ternyata saudara, ini bukan saya temukan, tapi saya dengar Erastus Sabdono. Saya kira kita semua pernah dengar Erastus Sabdono. Saya pernah dengar mengupas ini, dan saya hanya mau bagikan sedikit ini. Dia bahas kata aku tidak pernah mengenal kamu. Dalam bahasa Yunaninya disebut ginosko. Dalam kata Ibraninya disebut tiada. Saya kaget ketika dia bahas itu. Saya memang nggak menguasai bahasa Ibrani, walaupun saya waktu belajar teologi belajar, tapi habis itu lupa lagi saudara. Sama kayak bahasa Inggris juga. Kalau kita nggak praktekkan ya lupa lagi. Sama lah, orang udah belajar bahasa Batak udah mantap, tapi ke Jawa sana jadi Jawanya yang mendong, iya kan? Haleluya. Jadi kadang-kadang khotbah pun nggak bisa di bahasa Batak, walaupun tahu bahasa Batak, kurang lebih begitulah saudara. Ya, lalu dia bahas, dari bahasa Ibraninya, dan gak meleset dari yang saya mengerti, saudara gue yang masih Tuhan dalam prinsip pengajaran tubuh Kristus. Ternyata kenapa Tuhan tidak kenal? Karena orang-orang ini nggak pernah berhasil dibangun jadi tubuh. Itu sederhananya. Jadi kata tidak pernah mengenal kamu, artinya mereka tidak pernah dibangun jadi tubuh. Ginosko, saudara, itu bukan mengenal umum, bukan, tapi mengenal dekat. Kata yada itu adalah hubungan intim. Jadi ada keintiman, saudara. Banyak sekarang gereja bicara keintiman. Mohon maaf, kalau orang bicara keintiman dengan Tuhan, tapi tidak dalam prinsip pembangunan tubuh, ini dicurigai, saudara. Haleluya. 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 Karena sekarang ada banyak orang bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ya, saya tahu banyak saudara, buku-buku juga sekarang banyak beredar, intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tapi nggak dalam prinsip tubuh. Dan ini mustahil, saudara. Itu belum itu yang Tuhan kehendaki. Kita mau intim dengan Tuhan, bagaikan penyatuan kepala dan tubuh satu. Karena Yesus berkata, biarlah sama seperti aku dan engkau adalah satu. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Demikianlah mereka menjadi satu. Amin. Kalau istilah aku di dalam dia, dia di dalam aku, itu istilah apa? Kalau orang Batak bilang dari dua gak bisa ada. Kamu bukan dari dua, tapi sudah menjadi satu. Haleluya. Kalau mau intim dengan Tuhan, kita harus jadi mempelai. Kalau kita belum mengerti mempelai, ngomong intim dengan Tuhan itu bohong besar. Kalau ada orang perempuan lain bicara, dia intim dengan saya padahal bukan istri saya, itu bohong besar. Yang intim dengan saya itu hanya mempelaiku, hanya istriku. Halo? Haleluya. 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 Dan ada orang bisa bilang, aku dekat sama bapak itu, aku kenal baik, aku ini bisa aja, bisa bintang. Tapi yang pasti yang intim itu, yang benarnya ya, adalah suami istri. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau mau intim dengan Tuhan, mengerti dulu istilah mempelai. Pahami dulu pengajaran mempelai. Haleluya. Haleluya. Saya melihat saudara, ya, pengajaran mempelai ini banyak orang pengen tahu. Kalau hanya sekedar pengen tahu, jadi korban kita. Kita tahu semua ketika tabut Allah dicuri oleh orang Filistin, dan ketika dikembalikan karena orang Filistin ditulahi oleh Tuhan dengan borok-borok, lalu tabut itu dikembalikan dengan kereta lembu.
Saudara, di tengah jalan, ketika tabut itu pulang, orang Israel bersorak. Orang-orang di Asdod kalau saya nggak salah itu ya. Mereka pengen melihat ke dalam. Karena hanya pengen tahu seperti apa tabut itu. Dibunuh sama Tuhan. Ada lagi saudara, ya akhirnya gak boleh. Hanya pengen tahu, ya pengen dengar dulu kayak mana. Gak bisa, memang harus benar-benar. Dulu pun saya begitu. Saya pelayanan saya dipulihkan Tuhan, mengalami terobosan setelah pengajaran mempelai. Dan bukan karena dipengaruhi siapa saya, tapi karena saya menerima pewahyuannya dari Tuhan. Bisa saja lewat hamba Tuhan, bisa lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, bisa lewat sharing dengan kawan-kawan seiman, bisa juga lewat buku. Karena banyak cara Tuhan berbicara kepada setiap kita. Haleluya. 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 Jadi kenapa Tuhan tidak kenal? Karena tidak pernah berhasil dibangun jadi tubuh. Jadi kalau kita ini nggak tubuhnya, nggak dikenal sama Tuhan. Keterlaluan kayaknya buat ini. Saya tubuh Kristus kok. Amin. Dan saya akan sampaikan hari ini bagaimana proses pembangunan tubuh itu. Kalau kita termasuk tubuhnya, bagaimana kita harus diperlakukan oleh Tuhan, dan bagaimana kita harus berlaku sebagai anggota tubuh. Ada amin? Amin. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Apa yang saya terima dari Tuhan, itu yang saya mau bagikan. Ada amin? Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 11. Efesus pasal 4 ayat 11. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, ialah yang memberikan baik rasul-rasul apostolik, terus maupun nabi-nabi. Ini profetik. Ini sekarang yang sedang gencar saudara di gereja karismatik, pengajaran apostolik dan profetik. Haleluya. Ya, baik rasul maupun nabi, terus baik pemberita-pemberita Injil, iya, terus maupun gembala-gembala, iya, dan pengajar. 5 jabatan ini Tuhan berikan. Jadi ini bukan kita ambil bagi kita diri kita sendiri lalu ngaku-ngaku. Ada dulu saudaraku orang ngaku-ngaku rasul. Kalau telepon, "Shalom, ini dari siapa?" "Dari rasul." "Rasul siapa ya?" Aku bilang, "Rasul Paulusnya." Dia bilang, "Rasul Petrus." Kebetulan namanya si Petrus, saudara. Dan setiap telepon gak pernah, "Shalom, apa kabar? Dari siapa ini?" Ya masa gak ada nomor itu? Kadang-kadang kan handphone kita bisa hilang. Jadi nomor ini, ditelepon lagi. "Halo, dari apa nih?" "Rasul yang bicara." Kalau udah rasul yang bicara jangan coba bantah-bantah. Sekarang si rasul itu udah gagal ginjal, saudara. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, jadi bukan kita yang mengambil, buah kita yang menentukan kita rasul atau enggak. Amin. 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 Haleluya. Karena tidak mungkin buah semangka berdaun sirih. Bruli saja tahu itu, saudaraku. Ya, ayat 11, ayat 12, ya. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi orang-orang kudus. Kita semua orang kudusnya Tuhan. Amin. Kita harus diperlengkapi, terus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pekerjaan pelayanan, terus bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua saya dan saudara kalau melayani itu sasarannya, arahnya harus membangun tubuh Kristus. Amin. Tapi sekarang ada banyak pelayanan bekerja bukan membangun tubuh, malah melawan tubuh, anti tubuh, tapi membangun kerajaan sendiri, membangun Babel. Pakai banyak Tuhan rontokkan sekarang pendeta-pendeta besar. Karena apa? Yang terakhir dibangun adalah Babel. Tuhan rontokkan sekarang organisasi-organisasi besar. Api Roh Kudus hilang dari sana. Kita lihat sekarang gereja-gereja besar sudah padat. Saya berkhotbah di gereja Betani Indonesia. Yang ketua sinodenya pendeta Alex Abraham Tanu Saputra di Surabaya. Saya mau dijadwal di sana tiap bulan, tapi saya bilang waktu saya nggak bisa. Dan saya dijadwal sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Bulan 9 saya dijadwal lagi di sana. Saya sudah dari khotbah di sana di Empire. Ya, itu termasuk gereja terbesar di Asia, saudara. Jemaatnya itu bangunan gerejanya itu kapasitasnya 40.000 orang di Minden.
Dan 4 kali kebaktian. Sekali kebaktian 15.000 orang. Hanya masih di gereja induk. Belum cabang-cabangnya. Saya masih di cabang. Dan sedang diproyeksikan ke Minden, ke pusat gereja induk. Ya. Jadi dari 4, biasanya mereka begitu sistemnya. Cabang dulu, baru terus nanti ke pusat. Ya, dan sudah diusahakan nanti biar ke pusat katanya. Kita lihat aja saudaraku yang kasih Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, menyedihkan. Banyak pengerja-pengerja di sana cerita ke saya, apinya sudah padam, mulai redup. Saya dulu dari Korea, saudaraku, ya, pelayanan di sana. Saya sudah dari gereja pendeta Yonggi Cho, sudah di situ melayani juga. Kami di cabangnya besar, cukup besar, dan cabangnya saja hampir membeli 1 kecamatan. Jadi kota kecamatan itu mau dibeli, hanya tinggal 1 lagi kantor polisi yang belum dibeli. Jadi visi mereka membeli seluruh kecamatan itu tanahnya. Pom bensin udah dibeli. Jadi pom bensin itu udah punya gereja. Tinggal 1 lagi yang belum kami beli katanya. Apa itu? Kantor polisi. Bayangkan saudara. Saking kayanya. Tapi saudara tahu, api Roh Kudusnya meredup. Saudara tahu waktu kami ke Korea, pendeta Yonggi Cho dikudeta sama majelis. Sekarang pendeta Yonggi Cho bukan lagi gereja terbesar di Korea, tapi sudah menyusut. Dari 700.000 jemaat, sekarang paling banyak 300.000. Sudah pada pindah. Ada lagi nggak mau lagi ibadah, ada yang mau jadi, ada yang jadi Buddha, saudaraku. Kembali lagi ke agama lama. Sangat menyedihkan, saudara. Karena apa? Mereka mengaku tubuh, tapi mereka tidak pernah dibangun jadi tubuh. Mengerikan, saudara. Pendeta-pendeta menjadi raja dalam gereja, bagaikan kaisar, dan ibu pendeta bagaikan ratu. Dan di rumah pendeta bagaikan showroom, mobil-mobil mewah parkir, saudara, dengan kehidupan yang mewah ruah, apalagi kalau dari kota-kota sana, saudara. Saya agak sering juga pelayanan ke kota-kota. Saya memang enak kali melayani di kota. Saya pernah khotbah, saudara, dikasih cek, baru untuk pertama kali saya terima cek. Saya pikir kok sampai lembar tipis sekali di amplopnya. Paling 100.000 dalam hati itu. Rupanya cek, saudara. Begitu saya lihat cek, saya belum pernah terima cek seumur umur. Lalu saya bilang ke kawan, ini apa ini? Oh, kita tukar, Pak. Kami tukar ke Bank Danamon. Segini, saudara. Segini uangnya. Saudara kayak nggak sadar Tuhan. Pantas senang orang melayani di kota. Saya ditawarin melayani di Jakarta, dikasih ruko bekas rumah jenderal. Di Bapak Pendeta, kalau Bapak mau jadi gembala, saya jemaatmu. Gua aja lagi, itu yang punya Kentucky Fried Chicken, itu kawanku, nanti gua ajak jadi jemaat di sini. Gak usah lah dia ajak kawannya. 1 keluarga dia aku gembalakan 1 tas per bulannya. 1 tas per bulannya, saudaraku. 1 keluarga ini aja sama anak-anaknya. Karena orang-orang berhasil semua. Kalau kasih per bulan itu kasih pakai bawa koper, saudara, koper kecil. Karena di situ disusun semua uang 10.000, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi mereka itu aja aku gembalakan. Tiap bulan saya bisa beli Innova atau Fortuner mungkin. Kalau dikasih, kalau jujur mereka semua kan gitu ya, saudaraku. Tapi saya bilang saya lebih baik melayani gitu bahasa. Kolektenya uang 1.000, itu pun digulung-gulung. Kadang-kadang dipotong bagi 2. Saat minggu ini sekali sepotong, minggu depan sepotong lagi. Makanya kami udah belajar, kalau ada uang sepotong kami dapat, nggak langsung kami buang, karena minggu depannya bisa muncul lagi. Haleluya. Pernah kejadian. Haleluya. Mungkin dia nanti terlalu sayang, mungkin dia mau tukar, nggak ada tukarnya, langsung dibagi 2, langsung 1, saudara. Siapa tahu ada juga itu, ada orang langsung dibuang, tunggu dulu. Kira-kira minggu depannya 2 minggu lah paling lama. Kalau udah 2 minggu nggak hadir sambungannya, ya boleh lah. Haleluya. Haleluya. Jadi seluruh yang Tuhan karuniakan, rasul sampai pengajar, harus bekerja melayani pembangunan tubuh Kristus.
kalau kita ini nggak bekerja melayani pembangunan tubuh, pembangunan apa yang sedang kita bangun? Ada banyak bangunan tubuh atau bangunan Babel. Babel itu juga bangunan. Haleluya. Haleluya. Kalau orang udah membangun, mana sempat menumpuk harta. Kalau saudaraku sampai hari ini, saya nggak ada gereja kayak gini, Pak. Terlalu masih punya gereja ini luar biasa, saudara. Saya sampai sekarang nggak ada gereja. Habis semua waktu membangun tubuh. Beratus-ratus juta, saudara. Bukan 200 juta, bukan 300 juta. Ratusan juta membangun tubuh. Kalau saya bangun, pakai uang itu membangun gereja. Termasuk gereja saya adalah gereja termegah di Tobasa. Pasti pun asik karpet. Mapul-pul semua itu, saudara. Haleluya. Tapi saya tahu saya tidak akan terhalang membangun tubuh gara-gara bangun gereja. Harus lebih utama. Banyak orang, mohon maaf dulu saudara ya, banyak pendeta merasa udah sukses kalau udah bangun gereja. Saya mau katakan, mohon maaf ya, saya mau katakan kau pendeta paling gagal. Kalau kau sukses bangun gereja, bangunan fisik, tapi bangunan rohani kau nggak bangun. Karena di hati Tuhan bukan bangunan lahiriah. Tuhan sendiri yang bilang tidak ada satu batu berdiri di atas batu yang lain. Amin. Akan dirontokkan semua. Saya bukan nggak punya kerinduan bangun gereja, sangat. Tapi saya tidak akan terhalang membangun tubuh Kristus gara-gara membangun bangunan fisik. Dan bukan berarti orang yang membangun bangunan fisik sudah ini, tergantung. Kalau dia nggak terhalang membangun tubuh, biarpun dia membangun fisik, no problem. Tapi kalau sempat gara-gara membangun fisik, gagal membangun tubuh, saya mau katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lihat kadang-kadang saudara, kalau orang udah punya gereja, udah ada pastor, dia terasa kayak kipas-kipas. Nah, pendeta berhasil. Itu keberhasilan secara lahiriah. Paulus katakan kalau kita mau bermegah secara lahiriah, kita bukan hamba Kristus. Kemegahan kita bukan lahiriah. Kemegahan kita adalah kekayaan rohaniah. Bagaimana kita saling menopang satu dengan yang lain. Dari berbagai denominasi gereja, tapi kita benar-benar menganggapnya aku di dalam dia, dia di dalam aku. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Memang dari dulu waktu merintis saya begitu, saudara. Udah jalan 17 tahun saya jadi gembala. Saya kenal banyak orang kaya, tapi sampai hari ini tidak pernah buat proposal. Haram itu bagi saya, karena saya tahu firman Tuhan. Saya sering khotbah dan artis-artis ibu kota nyanyi, Jack Marpau, Ahmad Amikus, pernah dia nginap di rumah kita di Borsia. Kaget dia, Bapak Pendeta, kayak gini banyak kerjaan bukannya. Kayak kandang kuda saudaraku, kira kandang dia ini. Ya, iya. Jangan lihat dari luar, masuk dulu ke dalam. Saya bilang, kalau di dalam udah agak kami modif sedikit, saudara. Bikin aja proposal katanya. Kan Bapak tahu ya di Jakarta celah-celahnya. Iya, dia bilang. Ya. Pernah lagi kami dengan dia ketemu sama dari si Turus, si Raja Uang itu. Betul saudara, di kantornya orang lain ngantri 2 hari 2 malam baru bisa masuk kantornya. Kalau kami begitu sampai langsung tembus, pintu dibuka kayak otomatis, saudara, kayak sama Tuhan. Sebenarnya kesempatan. Apanya si Turus uang 1 miliar, batu aja dia keluar, saudaraku, uang 1 miliar. Itulah istilahnya, istilah saudaraku. Haleluya. Ya, tapi saya bilang tidak, biarkan Tuhan dengan caranya. Haleluya. Haleluya. Andai kata saya nggak punya gereja bangunan fisik sampai Tuhan datang, nggak apa-apa. Saya tidak pernah merasa menjadi pendeta yang gagal. Karena buat saya keberhasilan adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Bukan ketika saya berkhotbah yang ada 5.000 orang, yang ada 20.000 orang, dan berhasil membangun jemaat, membangun gereja, kapasitas gereja 30.000 orang, yang ada 70.000 orang. Lalu kita sebut itu keberhasilan. Saya tidak melihat di Alkitab itu yang disebut keberhasilan. Yesus disebut berhasil ketika dia ditinggalkan sendirian oleh murid-muridnya.
mati di kayu salib. Haleluya. Yesus tidak disebut menjadi pendeta hamba Tuhan yang berhasil ketika berhasil memberikan 5.000 orang makan dengan modal 5 roti 2 ikan. Yesus menjadi hamba Tuhan yang berhasil bukan karena dia meredakan gelora laut, angin sakal dan lain-lain. Bukan karena dia berhasil membangkitkan Lazarus. Tapi kalau sekarang kalau ada pendeta dibangkitkannya orang mati, langsung ini terkenal di dunia, langsung dijuluki pendeta yang berhasil. Kalau kita mau berhasil, kita harus menyerah total kepada Tuhan. Amin. Dan berkata, kuserahkan nyawaku kepada-Mu. Itulah keberhasilan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya baru-baru ini sering berdoa gini, Tuhan, jangan biarkan apapun, siapapun menghalangi hubunganku dan persekutuanku dengan Engkau. Saya ada fasilitas, dan kalau itu menghalangi hatiku persekutuanku denganmu, ambil semua. Biar saya kembali miskin, asal aku jangan kehilangan Engkau. Amin. Haleluya. Amin. Kalau kau mau ambil mobil ini, ambil. Kalau mau ambil truk panggung ini, saya punya truk panggung, saudara. Mobil truk dijadikan panggung. Saya punya sound system, ratusan juta, saudara. Ya, kalau mau ambil semua ambil. Mau ambil pelayanan ini, ambil. Semua ambil. Biar hanya saya sendiri, supaya hatiku hanya melekat kepada-Mu saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan saya kira nggak gampang berdoa begitu. Kadang-kadang 20.000 aja hilang uang kita, sudah nggak bisa berdoa. Unang-unang tunggu kayak masih kira sana. Dan punya berdoa. Wasaro, aku dulu. Haleluya. Baru kadang-kadang jemaat meninggalkan kita 1 ekor itu pun nggak pernah kasih perpuluhan. Sudah nggak bisa berdoa, wajah udah muram. Apalagi ketemu dengan pendeta di mana jemaat kita mampir ke sana, langsung kita bilang murah lah kata kata besarnya engah dari hadapan besar. Saya tahu memang itu berat. Andai kata Tuhan izinkan itu berat, tapi saya harus memilih. Lebih baik saya kehilangan semua, asal jangan kehilangan Tuhan. Amin. Karena buat saya ini dia. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini, saudara. Haleluya. Jadi semua harus bekerja melayani pembangunan tubuh Kristus. Haleluya, sasarannya ke sana, saudara. Jangan sampai kita kehilangan sasaran, kehilangan tujuan, gak punya destiny yang jelas, yang benar, tujuan yang jelas, tujuan yang benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, kalaupun Tuhan berikan kita karunia nabi, karunia ini semua harus bekerja melayani, membangun tubuh Kristus. Karena Nabi Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Karena tempat kepala itu diletakkan adalah di atas tubuh. Jadi kalau tubuh nggak dibangun-bangun, itu berarti dia sengaja membuat kepala itu tidak punya tempat. Jadi kenapa tubuh Kristus dan mengapa tubuh Kristus harus dibangun? Nanti kita akan lihat itu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana tubuh Kristus ini dibangun. Kita sudah lihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memberikan seluruh karunia. Haleluya. Dibangun. Ya, namanya membangun, saudara. Ini pun bangunan ini, gereja ini tidak langsung berdiri jadi gereja ya Pak Utagalung, tapi dibangun